belajar anak-anak SD, SMP, SMA maupun SMA. Lalu yang kedua, pembuatan media promosi, yaitu seperti pembuatan brosur, pamflet promosi dan video promosi yang interaktif. Yang ketiga, penawaran dan negosiasi, yaitu menghubungi pihak sekolah atau lembaga untuk melakukan presentasi produk dan memberikan penawaran harga paket edutainment termasuk include untuk khusus rombongan. Yang keempat, follow up dan konfirmasi, menyediakan proposal kegiatan, lalu mengatur jadwal kunjungan lapangan atau survei di lokasi Banyuwangi Park, lalu melakukan konfirmasi pemasaran. Yang terakhir, pemeliharaan relasi atau customer retention, yaitu menjalin komunikasi berkelanjutan atau memberikan promo khusus untuk kunjungan yang berulang. Berikut beberapa dokumentasi selama saya magang di posisi Banyuwangi Park di posisi salah satu ibu kota. Yang pertama itu saya bersama rekan saya itu Mbak Puput dokumentasi mengunjungi sekolah-sekolah yang ada di daerah Pagujambi Banyuwangi. Yang kedua itu foto dokumentasi canvassing sales saya bersama kepala sekolah MTS Miftahul Ulum. Di situ saya menjelaskan proposal edutainment package Banyuwangi Park kepada kepala sekolah MTS Miftahul Ulum. Lalu canvassing sales bersama staf lainnya yaitu Mas Yutron, canvassing sales di instansi Bank Mega Bank di Kabupaten Banyuwangi bersama manajer Mega Bank Mega. Lalu selanjutnya itu ada dokumentasi sebar brosur tiket Banyuwangi di Taman Belambangan. Dan yang di bawahnya itu dokumentasi menemani visitor yang sudah fix ingin berkunjung dan tertarik akan terkait program edutainment package Banyuwangi Park. Mereka melakukan survei dan foto itu merupakan dokumentasi saat saya menemani visitor tersebut. Lalu yang dokumentasi terakhir itu catering perkumpulan guru-guru SLB dalam promosi paket edutainment di Banyuwangi Park. Kesimpulan, Banyuwangi Park sebagai destinasi wisata tematik di Kabupaten Banyuwangi telah berhasil mengembangkan konsep pariwisata berbasis edukasi dan hiburan atau edutainment melalui beragam program dan fasilitas yang menyasar segmen keluarga, sekolah hingga institusi. Melalui program edutainment package, pengunjung khususnya rombongan sekolah diberikan kesempatan untuk belajar sejarah, budaya, sains, dan ekosistem lokal secara menyenangkan dan interaktif. Untuk memperluas jangkauan dan meningkatkan angka kunjungan, strategi canvassing sales marketing telah diterapkan secara efektif. Aktivitas ini dilakukan dengan mengunjungi secara langsung ke sekolah-sekolah, komunitas, dinas, serta mitra yang berpotensial untuk menawarkan produk wisata Banyuwangi Park secara langsung. Dan kegiatan ini didukung dengan promosi offline seperti penyebaran brosur, presentasi proposal, penginputan data kunjungan, hingga tidak lanjut digital melalui media sosial dan WhatsApp. Saran dari pengembangan materi edutainment mungkin disarankan agar Banyuwangi Park terus memperbarui konten edukasi dengan memasukkan pendekatan teknologi seperti augmented reality atau menyusun tema baru sesuai kebutuhan kurikulum pendidikan agar tetap relevan dan kompetitif dalam menarik sekolah-sekolah sebagai mitra program edukatif. Lalu monitoring dan evaluasi program, perlu dilakukan evaluasi berkala terhadap efektivitas program edutainment dan strategi canvassing yang telah dijalankan, termasuk pengukuran kepuasan pengunjung dan sekolah mitra untuk menjadi dasar perbaikan layanan di masa depan. Baik, silakan duduk Jessy. Udah, mau minum dulu sekarang? Minum dulu. Sudah menyiapkan catatan dan alat tulis? Sudah? Atau mau direkam?
direkam nih Pak Pandu Ibu ya. Siap. Baik Pak Pandu dan Bu Eci, izin ya. Ya. Jesse, kamu berapa kali bimbingan dengan Pak Pandu? 8 kali, bener Pak? Iya sekitar itu. Iya, 8 kali ya. Dengan bimbingan sebanyak itu, banyak tuh itu, termasuk banyak menurut saya ya. Tapi TAMU ini masih perlu banyak perbaikan. Ya, kalau saya urut itu nanti Pak Pandu bilang sesuai menanta ini, ya karena memang pada kenyataannya banyak pol banget, pol. Kayak saya tanya, kamu bimbingan berapa kali dengan Pak Pandu? 8 kali. Kamu nggak baca pedoman penulisan karya tulis ilmiah udah? Baca, yakin baca? Apa yang mau baca coba? Terus? Udah itu yang mau baca. Ya karena sedikit yang mau baca, makanya banyak hal yang perlu diperbaiki. Setiap halaman dari yang saya pegang ini, draft TA yang saya pegang itu tidak ada yang luput dari tinta merah, ya. Oke, pertama dari cover aja, spasinya berantakan ini. Ya, cover spasi terlalu berjarak. Tugas laporan akhir juga balik-balik, harusnya laporan tugas akhir. Kemudian juga pernyataan originalitas, spasinya juga masih morat-marit. Sesuai dengan skripsi ilmiah, apa ini? Dari mana kamu dapat kata-kata begini? Pernyataan originalitas sudah dibaca? Buka halaman yang sama? Skripsi ilmiah, apa itu dengan skripsi ilmiah? Karena kamu mengikuti contoh yang salah. Ya, harusnya apa? Kan karena nggak baca atau nggak lihat contoh yang benar, kayak kamu juga menyalin yang salah. Nanti coba dibaca lagi, dilihat lagi. Terus halaman persetujuan, susunannya juga tanggalnya tanggal 23 Juni, ini 2 bulan yang lalu, 1,5 bulan yang lalu ini. Sementara kamu sidang baru tanggal 4 Agustus 2025. Harusnya kamu lebih teliti lagi loh, Jess. Ini masalah-masalah yang sebenarnya nggak perlu muncul ya, gitu. Karena yang membuat waktu penguji itu lama akhirnya. Hal-hal administrasi seperti ini harusnya bisa dipastikan lagi oleh mahasiswa yang bersangkutan. Abstrak, apa yang masih keliru dari abstraknya, Jess? Ayo, kalau kamu tadi baca pedoman, kamu bilang baca abstrak, apa yang masih keliru coba? Kurang apa? Kurang banyak. 200 berapa? 50 sudah banyak itu, sudah sesuai dengan jumlah katanya. Dari keywordnya, apa yang salah coba? Keywordmu ada berapa ini? 6, kebanyakan. Ya, terus habis itu apa lagi yang masih keliru dari keyword ini? Di mata kuliah TPL sudah sering bolak-balik saya jelaskan, Jess. Apa yang masih keliru coba? Ditulis sesuai? Hah? Sudah sesuai belum? Belum. Kenapa belum sesuai, Jess? Hah? Keliru. Ringkasanmu juga masih berantakan. Template-nya kamu dari mana ini template-nya ini? Tahu nggak cara menulis ringkasan itu? Awalnya apa dulu coba? Di atas itu biasanya kan ditulis di atas ya. Laporan tugas akhir dengan judul ini, jumlah halaman ini, nama ini, NIM ini, gitu kan? Nah mana di sini? Kamu gabung ini semua dalam satu paragraf ini. Harusnya dia sendiri di atas itu, di bawah ringkasan terus ada satu apa itu? Bukan satu kalimat ya, kayak paragraf tapi bukan. Nah itu yang mengawali ringkasan itu harusnya. Dilihat nggak contoh yang benar? Hah? Lihat apa enggak? Enggak, ya sudah. Nggak usah yang saya lupa enggak. Biar aja enggak lihat gitu ya. Enggak lihat. Kamu juga bukan di jurusan pariwisata, tapi apa? Nah, kenapa kamu menuliskan jurusan pariwisata?
Masih banyak yang belum konsisten kamu menuliskan istilah bahasa Inggris belum di italic ya. Edutainment itu sebenarnya benar yang mana? Ada yang kamu tuliskan edutainment, ada yang edutainment tanpa N. Edutainment. Pakai N kan? Pakai N. Loh bukan. Edutain. Ada N ya kan? Tapi ada kata-katanya yang tanpa N. Ya. Nah, typo, alasan typo ya rasanya paling normatif ya. Terus kamu bicara terlalu muluk-muluk pada ringkasan ini. Ya, paragraf terakhir, hasil kegiatan menunjukkan bahwa promosi yang dilakukan tim sales marketing secara aktif dan terstruktur berdampak signifikan. Bagaimana kamu bisa tahu kalau berdampak signifikan dengan kamu sebagai sales marketing? Kalau kamu bicara signifikan berarti kamu bicara data. Bicara terkait data kamu. Sebelum melakukan promosi jumlah wisatawan segini, setelah melakukan promosi jumlah wisatawan segini, kan tidak. Tidak hanya menaikkan angka kunjungan, tetapi juga membangun loyalitas dan memperkuat citra Banyuwangi Park. Nah, ini kan terlalu muluk-muluk. Ya, harusnya apa, Jess? Kamu ngerti cara menulis ringkasan apa enggak? Hah? Ngerti apa enggak? Ngerti apa enggak? Tetapi juga membangun loyalitas dalam memperkuat citra Banyuwangi Park sebagai destinasi wisata edukatif keluarga di Jawa Timur. Masih ada Jatim Park loh. Orang malah lebih suka ke Jatim Park daripada Banyuwangi Park. Mungkin edukatifnya di Banyuwangi saja, Banyuwangi dan sekitarnya. Tapi kalau untuk Jawa Timur belum mungkin ya. Ya, coba nanti perbaiki lagi ringkasanmu ya, Jess ya. Ringkasan itu berarti kan sedikit-sedikit, bab 1 sedikit, bab 3 sedikit, bab 4 lebih banyak hasilnya, kemudian bab 5 kesimpulan dan saran, itu yang harus masuk di dalam ringkasan. Kalau ini kamu masih bicara terkait apa ini? Saya masih belum bisa menemukan ringkasannya yang seperti apa. Terus tadi menyesuaikan antara PPT dengan pembahasanmu itu nggak sinkron semua. Kenapa? Karena kamu tadi bicara alur sales marketing. Di sini tidak sama sekali. Paham? Terus coba lebih lagi PPT yang coba. Sebelumnya. Coba. Nah, ini tidak sama sekali kamu bahas di draft TA. TA-mu ini hanya membahas terkait conversing sales marketing. Itu pun juga 1 halaman, 2 halaman, banyak gambarnya. Belum mengupas tuntas judul TA-mu ini peran sales marketing. Kamu di sini bicara alur. Ini peran apa tugas ini sebenarnya ini? Yang kamu lakukan? Ya, kamu melakukan 5 tahapan ini? Iya, kamu melakukan itu? Iya. Mulai dari identifikasi target pasar? Untuk yang pembuatan brosur itu kalau yang satu, poin pertama, poin ketiga, keempat itu kayak Yang kamu lakukan yang mana? poin 1, 3, 4. 1, 3, 4. 2, 5 bukan? Untuk yang pembuatan brosurnya itu ada Tapi secara keseluruhan tugas dari sales marketing itu seperti ini. Iya, kenapa tidak kamu bahas di sini, Jess? Hah? Kenapa coba? Apa jawabannya? Jangan iya aja, kamu harus ada argumentasi dong. Apa alasannya? Kenapa kamu tidak membahas itu di sini? mungkin saya masih belum masih keliru, masih terlalu general. Nah, tapi di PPT kenapa kamu munculkan di sini enggak? Kenapa ayo? Makanya saya nanti tadi kesepakatan dengan Bu Eci ya, nanti bimbingan dengan Pak Pandu dulu sebagai pembimbing karena banyak hal yang tidak kamu bahas di sini, Jess. Dan itu masalah yang fundamental, yang basic banget, masalah format ini, format penulisan aja kamu belum sesuai dengan PPKI. Ini belum ngomongin masalah isi loh ya, penulisan aja kamu kok bisa formatnya gak karu-karuan gitu loh. Ya, itu masih di ringkasan ini. Yang perbaiki lagi ringkasannya, Jess. Terus di prakata juga nama saya salah. Iya, C-nya
jawabannya keliru. Sik kok, Jess. Kamu itu bikin sebuah laporan itu tidak membaca panduan itu, terus kamu pedomannya apa? Pedomannya apa? Paling enggak kalau bikin TA itu kan ngelihat punya kakak tingkat, ada referensi lah ya, referensi atau pedomanmu sopo? Jadi nanti kemarin sempat ada Hah? ngelihat Punya kating, punya kating nggak ada yang kayak gini gitu loh. Berarti kan kamu mau bikin format sendiri ini kan ceritanya. Kamu bikin format wis saat wis gitu atau gimana? Kelirumu tapi banyak loh, Jess. Banyak. Kalau keliru 1-2 oke lah. Ini mulai awal sampai entek. Kelirumu itu nggak keliru lagi. Ini kamu bikin format sendiri nih. Di daftar isi tidak kamu tulis, karena di sini kamu tulis gitu loh. Dapat inspirasi dari siapa? Nggak mungkin kakak tingkat itu begini, nggak mungkin nih. Nggak ada yang sudah di bundle itu nggak mungkin begini. Jangan mengkambing hitamkan contoh TA kakak tingkat ya, karena kekeliruannya memang dari kamu sendiri, gitu. Ya. Terus daftar tabel itu judulnya harusnya di tengah. Banyuwangi Park itu emang namanya Banyuwangi Park Indonesia. Ada Indonesia nih emang. Setahu saya nggak ada ya. Hah? Salah. MKLS daftar gambarnya apa nih? MKLS SLB. itu dokumentasi MKLS itu singkatannya apa? salah buat itu MKKS Apa singkatan dari apa itu? Hah? Lupa. Daftar lampiran belum ada nomornya, nomor 1, 2, 3, 4 seterusnya masih belum kasih nomor. Daftar istilah tabelnya morat marit, kenapa tidak digabung aja ini yang iwom sama sales marketing di sini, kan masih bisa ini gabung dengan satu halaman ini. Daftar istilah sudah. Format tabel harusnya gimana, Jess? Format tabel harusnya gimana? Apa? Hah? Iya, garisnya di mana harusnya? Garis yang tidak boleh ada dalam format tabel sesuai pedoman karya tulis ilmiah seperti apa? Hah? Hah? Ada apa? ada garis space ya. Makanya nggak baca, kan nggak baca begini nih. Allah Akbar, bolak-balik loh saya ngajar TPL itu. Tabel itu harus garis yang kalau tidur namanya apa? Vertikal atau horizontal? Horizontal. Hah? Yang tidur. Yang vertikal. Nah, tabelmu semuanya ada vertikal dan horizontal karena nggak baca. Mumpung saya DPA, saya ini basuh sekalian ini. Makanya dibaca, Jess. Dibaca pedomannya itu. Latar belakang juga masih belum mengerucut. Kamu banyak menuliskan terkait referensi dari sini ya. Tapi belum membahas kenapa kamu tertarik untuk mengangkat judul TA ini, masih belum. Perbaiki semuanya, rombak total semuanya. Tujuanmu ingin mengetahui saja, padahal sudah berkali-kali saya bilang kalau dalam tujuan apa yang harus tidak, bukan mengetahui tapi apa waktu TPL. Gimana bu tujuannya? Tujuannya itu untuk mendeskripsikan. Nah, kenapa kamu harus mengetahui? Mendeskripsikan, menjelaskan, menarasikan, menggambarkan. Terus kamu juga formatnya ini simbol-simbol ini nggak boleh, ini harusnya numbering.
A, B, C atau 1, 2, 3. Dapat inspirasi dari mana simbol bulat-bulat hitam ini? Nggak boleh ini nggak ilmiah ini. Terus bagi UNED ini nggak usah, langsung aja bagi prodi D3 UPW. Mulai nanti dari yang coret-coret kajian pustaka juga kamu belum bahas terkait peran, teori peran mana? Karena itu yang kamu bahas kan, peran sales marketing. Belum ada teori peran. Itali-itali bahasa Inggris nanti dicek lagi, Jess. Bertiga, metode pelaksanaan PKN. PKN jangan disingkat. Apa? PKN itu apa singkatannya? Nah, jangan disingkat, tulis dulu kepanjangannya. PKN pertama 2 bulan di akhir semester 3. Benar di akhir semester 3? Iya. Hah? Di semester 3. Tapi pemrograman di semester berapa? 2. Kok bisa? 3 semester 3 Pak. PKN Di semester 4. pas mau Nah, iya, tapi kan di pemrogramannya itu kan di semester 4 toh. PKN kedua di semester berapa? Bukan ya, di semester 5, semester 6. Di cross check lagi. Marginmu berapa sih ini, Jess? Marginmu berapa? Margin. Atas, bawah, kanan, kiri berapa? pas pengalaman itu minimum 3,5. Garis tengah apanya garis tengah? 3,5. 3,5. Nggak ada 3,5 sesuai pedoman. Makanya nggak dibaca pedomannya begini nih, Jess, kamu nggak bisa jawab. Atas, kiri, bawah itu 3, kanan 4. Coba nanti, kan sudah saya bilang saat mahasiswa tulis tugas akhir, kitab sucinya selain Al-Quran bagian muslim adalah pedoman. Kan itu saya bilang, ingat apa enggak? Ingat kan? Nah, tapi tidak kamu lakukan. Akhirnya begini. Dengan 8 kali bimbingan itu harusnya memang sudah sedikit revisi minor. Marginmu masih morat-marit, spasi tabelmu juga masih 1,5 apa 2 ini. Harusnya berapa kalau dalam tabel spasinya? Dalam tabel spasinya harusnya berapa? 1. Spasimu masih berapa ini? Nah, di ruang lingkupmu tadi di slide itu kamu menuliskan, coba ruang lingkup. Ruang lingkup. Sebelumnya terus. Stop. Nih, pelaksanaan praktek PKN diposisikan pada 2 bulan di tim marketing dan 2 bulan di tim edukasi. Tapi di halaman 6 secara tertulis kamu hanya menuliskan sebagai sales marketing saja. Makanya kamu antara itu sama ini beda, Jess. Yang ingin kamu bahas itu yang mana sebenarnya? Itu apa ini? Tidak sinkron sama sekali antara yang kamu presentasikan dengan yang kamu tulis. Yang kamu lakukan sebenarnya mana? 2 bulan di marketing dan 2 bulan di tim edukasi. Iya, kenapa itu tidak kamu tuliskan di sini? Kenapa? Mungkin pas ngajar ini mungkin jadi masih terlalu intens mikirnya, jadi langsung nulisnya itu langsung di tim sales marketing. Lalu muncul ide itu saat menulis PPT. Oh, 2 bulan di sini sepertinya. Oh, 2 bulan di sini. Pas menulis ini enggak. Gitu. Iya, Ibu. Ya, harusnya kan yang dipresentasikan mahasiswa itu adalah apa yang ditulis. Tapi yang kamu tulis dengan apa yang kamu presentasikan itu gak nyambung, gak sama gitu. Dan kamu itu memang tugasnya ini ya, melakukan aktivitas canvassing sales marketing gitu. Apa yang kamu bahas di sini itu hanya kan apa sih canvassing sales marketing itu apa? Jadi di banyak kan ada ibu program itu dari dari Kemenpan. Nah, di situ kegiatannya itu untuk melakukan promosi paket tersebut itu kan berupa canvassing sales ibu. Jadi ke sekolah-sekolah atau instansi-instansi untuk menawarkan metode tersebut. Berarti canvassing itu metode atau apa sih? Iya, Ibu. Metode promosi, metode sales marketing dalam promosi. Iya. Ya itu aja yang kamu bahas di sini nih judulnya. Apa canvassing ini? Apa sih kata? Canvassing itu ini Bu. Pakai C atau pakai K sebenarnya? Bahasa Inggris pakai C. Kalau bahasa Indonesia? Pakai K.
judulnya ini saja nih, karena pembahasannya itu cuma ini saja, canvassing ini saja, jadi tidak menceritakan alur tadi mana. Kembali lagi ke alur coba. Alur tadi mana? Ya, nah ini alurnya ya. Ini alur sales marketing saja atau canvassing sales marketing? Makanya saya nggak tahu nih. Saya baru pertama kali ini tahu istilah canvassing sales marketing. Itu apa kan canvassing sales marketing itu? Ini yang disebut itu alur dari bagaimana sales marketing itu memberikan promosi terhadap terkait dengan package. Nah iya, tapi ini tidak kamu tulis di sini. Kamu hanya bahas canvassing saja di sini. Yang ini kamu bahas itu yang mana sebetulnya? Canvassing ini atau ini yang di slide? Yang di slide. Berarti ini nggak ada canvassing sama sekali. Berarti ini nggak ada canvassing sama sekali ini. Yang slide ini Ada. mana? Poin yang mana? Mungkin yang didokumentasi kesehatan gitu. Paham nggak sih kamu, Jess? Oke, kamu itu bicara peran loh ya, peran sales marketing. Peran, tahu peran dan tugas itu bedanya apa? Saya, Pak Pandu, Bu Eci di sini sebagai apa? Peran kami sebagai apa? Dosen penguji. Peran kamu sebagai apa? Mahasiswa. Tugas saya, Pak Pandu dan Bu Eci sebagai ngapain? Tugas saya, tugas kita. Hah? Mengarahkan, memberikan bimbingan ya, itu tugasnya. Tugas kamu apa? Belajar. Nah, terus? Nah yang ini kamu bahas itu sebenarnya tugas apa peran? Atau tahapan? Kalau ini kan berarti tahapannya toh. Tahapan tugas sales marketing dalam promosi paket edutainment di Banyuwangi Park. Ini tahapannya, ini yang kamu bahas di sini harusnya. Paham? Nah, tapi yang kamu bahas itu lebih ke canvassing. Apa itu canvassing itu? Coba, saya ingin tahu apa argumentasinya, Jess. Jangan bilang salah kamu segala macam, jangan. Kamu yang sudah melakukan ini, kamu bisa jawab harusnya. Yang ingin kamu bahas itu apa sebenarnya? Atau gini deh, kamu ngerti nggak sih canvassing itu apa? Ngerti nggak? Ngerti dulu nggak? Paham Bu. Apa? Canvassing itu kita seperti bentuk promosi kita untuk mempromosikan produk atau Yang pingin kamu bahas di TA ini sebenarnya langkah-langkah melakukan canvassing itu atau model canvassingnya atau peran dari marketingnya. Itu beda-beda loh, Jess. Karena yang saya tahu ya, saya pernah belajar Lean Canvas. Saya pernah belajar itu. Lean Canvas itu adalah ketika kita mau membuat sebuah produk, sebuah brand, sebuah bisnis, itu kita harus membuat Lean Canvas. Lean Canvas itu adalah isinya SWOT misalnya, isinya strategi produk kita, brandingnya bagaimana, mencari sponsornya bagaimana, itu Lean Canvas yang saya tahu. Dan itu tahapannya panjang kalau mau dijelasin. Nah, kamu yang mau jelasin ini jelasin apanya? Tahapannya, model canvassing salesnya, atau peran dari tim marketingnya. Yang mau kamu bahas yang mana dulu? ini Bu, dari tahapan sales marketing dalam memberikan promosi yang ada, program yang ada di Banyuwangi itu. Tahapan, berarti tahapan bukan peran. Ya, tahapan tim marketing dalam melakukan canvassing sales. Misalnya bukan peran. Intinya tuh kamu mau jelasin apa sih? Kamu tuh kayak nggak ngerti gitu loh, Jess. Kamu mau tulis apa itu kamu nggak ngerti. Poinnya apa? Kamu tidak punya garis besar ini, aku mau bahas ini, terus di breakdown nanti poin-poinnya apa, kamu nggak ada itu. Jadi ambiar wes, semua nggak karuan kamu bahas di sini. Gitu loh, Jess. Ngerti ya maksud saya ya? Jadi poinmu tuh apa sih? Kamu bahas tahapannya, tahapan canvassing sales, kamu mau bahas peran marketing, tim marketing, atau kamu bahas modelnya? Kalau bahas modelnya, kamu teori banget ini bahwa model dari canvassing
kamu jelasin teori banget. Tapi kalau kamu jelasin tahapannya, berarti prakteknya. Tahapannya bagaimana sih? Canvassing sales itu tahapannya 1, 2, 3, 4, 5. Tahapan, bukan peran. Oke? Oke. Ya, dari Bu Eci sudah diberikan gambaran itu, makanya kamu coba dikunci. Kamu ingin bahas yang mana sebenarnya? Mungkin saya Bukan mungkin, jangan mungkin. saya masih belum bisa memahami kata harapan dan harapan. Tadi sudah jelasin Bu Nata. Ya, peran itu kita ini sebagai apa sih? Ya, misalnya kamu melihat teater, dia perannya sebagai Roro Jonggrang, itu peran. Tahapannya beda lagi. Tahapannya persiapannya, baca skripnya dan lain-lain itu tahapannya. Kamu bahas yang mana nih? Bahas dia perannya sebagai Roro Jonggrang atau bahas tahapannya dia sampai bisa jadi Roro Jonggrang? Tahapannya. Oke, tahapan berarti yang kamu bahas, bukan peran. Oke? Ya, coba nanti ya diskusi dengan Pak Pandu ya, judulnya ya. Makanya nggak ini loh, saya antara PPT isi judul itu nggak ada yang nyambung gitu loh, Jess. Ya tadi dari Bu Eci sudah paham kan? Berarti yang ingin kamu bahas dikunci dulu di tahapan berarti kan? Berarti ini yang ingin kamu jelaskan. Ya, berarti rombak total ini semuanya nggak ada gunanya saya bahas ini berarti. Rombak total karena tidak sama sekali menjawab tahapan tadi. Dan kalau judul tetap ini belum menjawab juga seperti apa sales marketing di Banyuwangi Park itu dalam mempromosikan program edutainmentnya gitu. Oke, Jesse di halaman 6 nanti kamu coba tambahkan di ruang lingkup tadi ya, balik halaman 6 lagi ya. Di ruang lingkup itu kan tadi di PPT ada 2, marketing dan juga sebagai edukasi kan. Nah itu belum kamu tulis di sini. Terus di struktur organisasi tiba-tiba langsung gambar, tambahkanlah dulu kalimat pembuka. Banyuwangi Park memiliki susunan organisasi yaitu sebagai berikut, misalnya seperti itu ya. Terus juga dalam metode pengumpulan data kamu kurang dokumentasi di PPT padahal ada dokumentasi. Studi pustaka, observasi, wawancara. Nah coba ini kamu kaitkan dengan yang kamu lakukan selama magang. Misal observasi, kamu melakukan observasi kepada siapa? Pada sales marketing. Dalam hal apa? Dalam hal bagaimana cara atau tahapan yang mereka lakukan dalam mempromosikan paket wisata edutainment ini. Kemudian wawancara, kamu melakukan wawancara dengan siapa? Bapak Surya misalnya. Terkait apa? Terkait tugas atau tahapan atau alur kerja dari sales marketing dalam mempromosikan paket edutainment ini misalnya. Jadi kamu kaitkan dengan yang kamu lakukan sama magang, paham? Nanti kamu lihat lagi bab 3 dari yang saya coret-coret aja. Bab 4 juga margin terlalu lebar ini. Dan tabel. Aduh Jessie, kebanyakan. Hah? Bukan ukurannya lagi yang salah ini. Format tabel. Apa tadi garis yang harus ada? Yang harus ada. Garis tidur itu apa namanya? Vertikal. Kalau tidur, vertikal. Kalau berdiri? Vertikal, tidur bisa. Yang harus ada dalam tabel apa? Maksudnya garis yang harus ada dalam format penyusunan karya tulis ini apa? Tidur atau garis apa? Horizontal. Horizontal. Ya, tapi kamu ada tidur dan berdiri. Harusnya apa? Harusnya tidur aja kan ya? Nah, makanya kamu tidak membaca, belum membaca secara utuh pedoman karya tulis ilmiah. Kamu hanya melihat sebagian-sebagian atau bahkan tidak melihat mungkin dari contoh PADA yang sudah ada. Judulnya weekly activity di tabelmu hanya 2 hari atau 3 hari lah. 23 sampai 24 itu cuma 2 hari. 25 sampai 26 Desember itu cuma 25, 26, 27 3 hari. 28 sampai 31 itu cuma 4 hari. 1 sampai 3 cuma 3 hari. 4 sampai 5 Januari cuma 2 hari. Coba lah Jess diatur ya. Judulnya weekly activity berarti Kegiatan harian, mingguan. Berarti ya dalam 1 minggu itu kamu atur seperti apa kegiatan yang kamu lakukan. Kalau masih untuk yang tadi bilang itu, yang saya jeda itu hari libur. Jadi ini kan pertama ini 23 sampai 24 Desember ya Bu. Itu di sebulan itu misalnya 25
Kalau cuma satu kegiatan yang kamu lakukan, nggak usah dikasih poin. Contoh total nanti format tabelmu ini. Terus halaman 12, 7 apa ini? Coba buka halaman 12, 7 saja kamu tulis di situ. Nggak ada bulannya, nggak ada tahunnya. Sumber dan tahun nggak ada di tabel. Tadinya saya pakai sumber tapi data pribadi, tapi kenapa? Loh ditulis. Bener Pak Pandu? Nggak ada Pak Pandu? Apa? Masa kata Jesse Heeh. data pribadi, nggak usah wes dihapus saja gitu kata Pak Pandu. Data pribadi. Tabel, sumber data, Sumber. iya. Sumber. Iya, Ah. waktu itu saya sempat nulis sumbernya itu Data pribadi. Ditulis. Tulis. Ditulis ya. Sumber dan tahun. Setiap tabel, setiap gambar itu harus ada sumber dan tahunnya, Jesse. Di pedoman kan sudah jelas tertulis seperti itu. Ya, kemudian visi misi juga kamu simbol-simbol semua, nggak ada yang numbering. Dikasih nomor, Jess, A, B, C atau 1, 2, 3. Spasinya juga 1 ini. Masya Allah, Masya Allah, subhanallah ini. Spasinya berapa maksudnya, Jess? Kok bisa spasi 1 sih? Di atas ini spasimu sudah bener ini, di bawah malah mepet. Bukan kurang mencorok. Spasi. Allah Akbar, melatih kesabaran saya ini. Spasi, berapa spasi? Harusnya spasinya berapa? Hah? Spasi antara baris pertama baris kedua ini harusnya berapa? Ini berapa spasimu nih? Udah bener ini spasimu ini. Ini mepet ini. Berapa spasimu ini? Allah Akbar. Coba kamu cek lagi spasimu nanti aja sih. Ini bener dari Banyuwangi, Pak ini visi misinya. Iya, dikirim lewat foto. Misinya Birma, bersih, indah, menarik dan aman gitu. Yang misi nomor 2. Ya, benar loh ya. Iya, Bu, ada di foto. Ini sila-sila bahasa Inggrismu banyak banget ini, banyak banget yang tidak di italik. Iya, Bu. Gambar-gambarnya nggak ada sumber dan tahun, semuanya ini nggak ada ini. Sumber dan tahunnya nggak ada. Kamu lebih banyak ya, halamanmu ini lebih banyak membahas terkait company service dan entertainment package program. Tapi terkait yang sales marketing itu nggak ada, bukan nggak ada ya, cuma kan fasih sales marketing saja dan itu salah. Paham maksudnya? Ya. Yang ini company service sama entertainment package program itu mulai dari yang saya coret-coret. Kita langsung ke canvassing sales marketing. Ini kan ya, kalau judulmu ini pembahasanmu cuma dari halaman 18 sampai halaman 20 saja. Itu pun banyak gambarnya. Pembahasanmu lo masih mentah ini dan tidak ada alur tadi yang kamu tuliskan di PPT. Tadi sudah dikunci ya, kami ingin bahas tahapannya kan ya, berarti digerombak total. Saya bilang ini. Ya, nggak ada gunanya katanya ini karena tidak menjawab dari judul TA-mu sebenarnya. Kamu di TA ini hanya fokus membahas canvassing sales marketing. Apa itu saja yang kita bahas? Tidak kan? Tidak, karena canvassing sales marketing ini mungkin bagian dari tahapan yang dilakukan oleh sales marketing, gitu kan? Tahapannya tadi kamu ceritakan 5 tahapan. 5 tahapan itu yang nanti kamu jelaskan. Mana yang kamu lakukan? Coba kembali lagi ke 5 poin tadi. 5 tahapan ini, 5 alur ini kamu jelaskan nanti ya. Kamu jelaskan yang kamu lakukan adalah 1, 3, 4, ya kan? 1, 3, 4. Kamu jelaskan seperti apa yang kamu lakukan dalam 1 mengidentifikasi target pasar. 3, bagaimana yang kamu lakukan dalam hal penawaran dan negosiasi. 4, apa yang kamu lakukan dalam follow up dan konfirmasi. 2 dan 5 tetap kamu tuliskan, tetapi kamu munculkan di sana bahwa dibantu oleh divisi apa pembuatan media promosi. Tugas kamu adalah menawarkan media promosi yang sudah dibuat oleh divisi markom. Itu tugasmu. Kemudian pembalian relasi itu lebih dilakukan ke siapa? Manajer. PIC canvassing sama. Nah, PIC canvassing sales marketingnya gitu. Mereka yang akan melakukan pemeliharaan relasi ini, bukan sebagai bukan kamu sebagai mahasiswa magang, tapi tetap dituliskan ini.
Ya, tapi lebih menonjolkan yang kamu lakukan adalah di poin 134. Kamu kupas tuntas yang kamu lakukan berdasarkan poin 1, 3, dan 4. Paham? Ya, jadi yang canvassing sales marketing ini ya udah nggak ada gunanya saya tanya ini. Ya, karena tidak menjawab sama sekali tidak menjawab. Dan kalaupun menjawab itu cuma sedikit. Kamu juga menuliskannya di halaman 18 langsung. Tiba-tiba di bawah waktu dan lokasi pelaksanaan. 1. Dilaksanakan pada bulan Januari sampai Februari. 2. Target pasar, kantor dinas pariwisata, sekolah-sekolah, komunitas, dan yang lain. Metode pelaksanaan halaman bebas. 1. Prakunjungan 1, 2, 3. Terus kunjungan lapangan 1, 2. Terus follow up 1, 2, 3. Sudah sedangkan itu sudah mau bahas. Coba. Kalau nanti junior baca TAO seperti ini ya tidak akan jadi referensi ini. Ya, kamu bisa bicara banyak di sini di poin 134. Identifikasi target pasar, gimana kamu mengidentifikasi coba? Untuk dari identifikasi masalah itu, jadi diberikan tugas untuk mencari sekolah-sekolah kayak alamat-alamat di mana gitu. Terus? Tapi sudah ada deskripsi sekolah yang sudah pernah dikunjungi melalui aplikasi spreadsheet. Jadi biasanya mengecek yang sekiranya belum ada sekolah yang sudah pernah dikunjungi di aplikasi spreadsheet tersebut. Nah itu kamu tulis di situ. Identifikasi target pasar. Apakah kamu disuruh Jesse, kamu sebagai mahasiswa magang kotak-kotakan ya. Ini yang TK, SD, SMP, SMA, BUMN, instansi pemerintah atau BUMN atau asosiasi atau apa. Kamu kotak-kotakan ya berdasarkan data spreadsheet seperti itu arahannya. Ya itu yang kamu tulis. Setelah diidentifikasi dari data spreadsheet, kamu melakukan apa? Perjanjian kan? Follow up kan? Kamu telepon. Jadi follow up-nya tapi pakai nomornya PIC. Iya nggak apa-apa. Kamu tulis di situ. Setelah kamu melakukan pemetaan, di mapping ini TK di sini, SD di sini, SMP di sini, SMA di sini, instansi pemerintah di mana. Nah itu kan kamu melakukan pemetaan kok berdasarkan data spreadsheet. Iya, untuk follow up itu disitu mengulang dari proposal yang dilakukan. Nah ini kamu tulis pokoknya. Ya, kamu kirim ulang proposal paket wisata entertainment tersebut. Setelah mereka melihat proposal itu, kamu lakukan perjanjian untuk melakukan kunjungan. Ya, kapan bersedia melakukan kunjungan? Kemudian setelah deal, kamu kunjungi ke situ. Survei menemani yang mau survei itu fisikal. Nah terus habis itu, apa lagi? Habis itu deal-dealan tanggalnya berapa? Terus? Kunjungannya tanggal berapa? Terus? Habis itu langsung dimasukin lagi ke spreadsheet lagi, fixnya tanggal berapa? Kamu selama magang 4 bulan, 2 bulan di promosi ya. Ada berapa tempat yang kamu kunjungi untuk promosi? Untuk angkatan salah satu. Bodoh amat saya namanya untuk canvassing sales kayak canvassing apa segala macam. Yang kamu lakukan promosi paket wisata entertainment ini berapa tempat? Beberapa saja sih Bu. Hah? Kalau sekolah itu jadi cuman gak nyampe 10 sekolah ikut sama Mbak Puput. Ada yang deal? Belum ada yang deal. Tapi sudah ada yang survei aja sih Bu. Karena mungkin mau survei dulu, tapi mungkin dealnya itu nunggu pas liburan. Oke. Nggak ada yang deal ya, belum ada yang deal ya. Sampai kamu selesai magang belum ada yang deal, belum. Nah kemudian kamu tadi dari identifikasi pasar, target pasar ya, menawarkan proposal, kemudian bikin janji kan untuk dikunjungi, menawarkan lagi secara langsung. Kemudian habis itu apa? Pembuatan media promosi dalam bentuk apa? Brosur, pamflet, video promosi. Tampilkan fotonya nanti seperti apa brosurnya, pamflet promosi seperti apa. Terus penawaran dan negosiasi. Kamu jelaskan, kamu seperti apa nih dalam penawaran dan negosiasi. Follow up dan konfirmasi sampai ke poin nomor 5 itu kamu jelaskan sesuai dengan yang kamu lakukan, yes. Paham ya? Oke. Sebenarnya kamu sudah banyak dan harus merambah total memang. Bab 5 itu apa, Jas? Penutup? Benar, penutup. Bab 5? Kata siapa? Hah? Saya dosen TPM loh. Bab 5 itu apa? Kesimpulan dan saran. Karena nggak baca, Jas. Merasa sia-sia saya ngajak TPM itu. Kamu ngerjain nggak waktu saya minta buat di laptop itu? Waktu praktek
kesimpulan rompak total sesuai dengan yang kamu bahas nanti pembahasan yang baru terkait alur tadi. Ya, saranmu kebanyakan. Saran itu, kamu kan sebagai sales marketing toh, apa yang kamu rasakan masih kurang? Kendala-kendala apa yang kamu alami selama kamu jadi sales marketing? Misal, banyaknya instansi yang menolak untuk ditemui, berarti butuh apa? Butuh banyak komunikasi atau butuh banyak memfollow up lagi terkait kepada masing-masing instansi gitu. Nah, apalagi kendalanya? Terbatasnya waktu dari instansi, dibatasi waktu ya. Nah, mungkin bisa dengan cara memaparkan promosinya dengan waktu yang singkat, padat dan jelas. Poin saran kebanyakan 5 ini, nggak usah. Kamu hanya menyarankan apa yang kamu rasa masih kurang selama bertugas sebagai sales marketing. Gitu ya, tidak usah kamu tuliskan 5 saran ini buat semua apa nih, kemitraan strategis dengan institusi pendidikan, monitoring dan evaluasi program, peningkatan kapasitas tim marketing dan edukasi. Terlalu muluk-muluk ini. Yang kamu sarankan itu harusnya yang sesuai dengan yang kamu lakukan, yaitu sebagai sales marketing saja sudah. Paham apa enggak? Paham? Daftar pustaka dari mana kamu dapat inspirasi dikasih bulat-bulat hitam begini? Hah? Daftar pustaka? Hah? Iya salah. Ya alasannya tadi. Referensinya dari mana? Ternyata bukan nanya kamu salah apa enggak, referensinya kamu dari mana sih? Kamu nyontoh siapa sih itu? Template siapa? Abelia siapa? Abelnya Endi. Iya, jadi tapi pas itu memang untuk terusnya memang Jesse inisiatif sendiri kayak ini sama. Kayaknya kamu inisiatifnya dari depan sampai belakang kamu inisiatif sendiri deh ini. Enggak, temanmu enggak kayak gini loh, Jess. Enggak ada yang kayak gini. Kasih simbol itu bukan simbol yang bunga-bunga gitu ya, yang unyu-unyu ya. Tapi nggak boleh itu karena tulis ilmiah, simbol-simbol ini nggak ilmiah sama sekali loh guys. Nomornya itu baru ilmiah. Dan perbaiki lagi penulisan daftar pustaka, menjorok gitu loh. Bawahnya ini menjorok. Coba aku baca lagi referensinya, terlalu banyak guys. Ya. Kemudian lampiranmu juga nilaimu termasuk etika dan disiplinnya kecil ini 7675. Apa karena kamu sering izin itu? Kan Jesse kan magang bareng Rizky di Kaca. Nah, itu memang bisa merasakan gitu. Nilainya Rizky Adi bagus kayaknya ya? Sama Bu. Masa? Kayak Jesse. Padahal dia nggak pernah isi sampis, jadi memang dari pelaksanaan. Oke Jess, nah ini ya bahan evaluasi buat kamu ya nanti ya saat masuk di dunia kerja ya Jess. Saya tapi kamu dengan saya menyampaikan saya nanti kamu jangan merasa gimana dengan Banyuwangi Park ya. Ini buat evaluasi ya. Saya waktu setelah kamu selesai magang itu saya pernah ke Banyuwangi Park sekali. Ya berkunjung, saya penasaran seperti apa sih Banyuwangi Park itu. Saya tanya, nggak usah sebut namanya siapa. Saya tanya ke salah satu pihak di Banyuwangi Park terkait mahasiswa magang. Kamu dari Rizky Andi, ya. Dan yang penilaian yang terbaik itu apa sih? Siapa coba? Rizky Andi. Kamu dinilai dulu. Kenapa? Karena satu, cara kamu berkerudung cuma disampaikan saja Bu, kayak nggak niat kerudungan. Kan kamu sering begitu toh? PKL di mana kuliah kadang cuma diginiin kayak empok-empok pasar. Ya. Terus juga kamu sering nggak masuk, ya kamu mungkin sering sakit, kecelakaan, apa semacam itu. Ya. Nah, terus yang paling dinilai itu adalah apa waktu itu saya lupa. Itu cara berpakaiannya Jessie Bu. Gak tahu saya cara berpakaian kamu seperti apa ya. Mungkin di satu sisi kamu berkerudung tapi kerudungnya cuma di set gitu loh. Dan kalau aktivitas outdoor itu kan nggak pantas gitu loh. Kalau outdoor apalagi saat menjadi tour guide sebentar ya, misalkan gitu kan nggak mengganggu tugas kamu sebagai tour guide kan? Ya. Nah itu mungkin jadi bahan evaluasi ya. Kalau dia kerudungnya kerudungan sekalian. Kalau nggak ada kerudungan ya udah lepas sekalian, jangan setengah-setengah. Kerudungan iya, dibilang enggak ya enggak gitu. Ya, bahan evaluasi loh aja saya. Ya nanti itu masih saat magang loh. Nanti saat kamu kerja kalau begitu bisa-bisa kamu dapat penilaian yang berat dan gimana. Saya nggak usah sebut namanya siapa, tapi saya tahu ibunya itu. Ya, Jessie ya. Sama tabel weekly activity itu coba dimunculkan lagi selama kamu mempromosikan ini tadi. Kamu lebih banyak berbicara terkait kamu sebagai tour guide di sini.
Ya, coba kamu kan 10 kali kunjungan kan tadi? Iya kan? Lebih kurang 10 tempat yang kamu kunjungi. Kalau sama Bang itu Belasan. Kamu tulis di sini, itu yang menonjol harusnya dalam tabel weekly activity-mu. iya, tapi untuk kunjungannya itu hanya dalam waktu 3 hari. Jadi kan pas kunjungannya itu nggak setiap hari Bu, tapi seminggu sekali. Tapi kamu kan tadi 2 bulan promosi. Iya Bu, jadi di situ kan kayak ini memfollow up gitu loh Bu, tetap memfollow up juga di. Loh iya, tetap dimunculkan itu. Setelah dikunjungi, kamu lakukan follow up. Dimunculkan di sini. Intinya lebih menonjolkan kegiatan yang sesuai dengan judul TA-mu ini. Ya, jangan malah bahas terkait tour guide, karena kamu tidak menjadi tour guide di sini. Paham? Ya sudah, terima kasih. Sangat Mieci. Oke, baik. Jess, tadi sudah ya dari Bu Nata ya, dari awal sampai belakang. Saya juga sama ya, secara penulisan, format penulisan kamu sangat tidak sesuai dengan PPKI ya. Tadi abstrak sudah dibahas oleh Bu Nanta ya, terus ringkasan juga ya. Ringkasan sudah dibahas juga sama Bu Nanta ya. Formatnya tidak sesuai dengan PPKI. Daftar isi juga gitu ya. Bab 1 titik-titik. Apa bab 1, bab 2, bab 3? Ya, ukuran fontnya diperhatikan lagi. Daftar isi tuh kayaknya kamu fontnya pakai font 10 deh itu. Enggak pakai font 12 itu. Tuh, terus habis itu daftar lampiran itu di halaman berapa itu? Romawi 8, Romawi 13. Daftar lampiran itu kamu kok usah kucuk-kucuk surat permohonan magang 24, kan ada lampiran 1, lampiran 2 gitu loh. Jadi kamu saya tuh dari awal iki Jesse iki perlu sopo, delok formate sopo, kok gak sesuai kabeh. Ya, terus itu bab 1 masuk tuh simbol-simbol titik-titik itu ya, itu juga kamu ngikut siapa, gak ada, tidak boleh itu simbol-simbol begitu dalam penulisan karya ilmiah. Terus di bab 2 ya, perannya nggak ada. Terus sales marketing, promosi, edutainment nanti diurutkan ya sesuai dengan judul ya. Kalau menuliskan kajian pustaka bab 2 itu diurutkan sesuai judul. Jadi misalnya pertama apa dulu? Oh peran, nanti peran dulu. Buat titik 1 peran, buat titik 2 apa gitu ya. Dibaca di catatan saya. Margin tadi sudah dibahas juga sama Bu Nanta. Marginmu nggak karu-karuan, tiba-tiba lebar, tiba-tiba terus paragraf ya. Terus habis itu Jess, kamu tahu format numbering Jess? Tahu format numbering? Kalau di Word itu ada klik 1, 2, 3, 4, tahu ya? Jadi rapi tulisannya, enggak formatnya numbering A, tapi habis itu bawahnya paragraf. Kalau A, B, C atau 1, 2, 3 itu formatnya numbering, bukan format paragraf. Oke? Terus sub-bab Jess, ini coba kamu buka halaman 7. Buka halaman 7. Sub-bab itu tidak di bold. Yang di bold itu hanya sub-bab saja. Jadi 3.1 di bold. 3.1.1 itu sudah nggak di bold. Gitu ya. Terus habis itu penulisannya Jess, 3.1 di sini. 3.1.1 masuk. Terus nanti A, B, C, 1, 2, 3 masuk lagi. Jadi nggak lurus ini ya. Ini kamu masih lurus semuanya. Nggak tahu subbab, nggak tahu sub-subbab, lurus semuanya. Tuh formatnya. Bab 4 tabel. Ya, tabelnya itu kamu ngikut siapa, Kesi? Semuanya nih dari awal sampai habis. Habis itu, nah di tabel itu kamu banyak sekali menuliskan kata-kata verbal seperti menginput. Apa menginput dari Jess? Iya, bahasa Indonesia apa? Menginput. Meng itu bahasa Indonesia. Input bahasa Inggris, gak bisa digabungkan, gak ada di KBBI. Menginput KBBI gak ada. Kok kamu gak ngerti Jess? Kamu ngerti bahasa verbal sama bahasa non verbal gak? Bahasa ilmiah ngerti gak? Menginput, menghandle itu juga nggak bisa ya. Bahasa verbal
menginput, mengupload. Terus ini bahasa asing, semuanya nggak ada yang kamu italik. Ya, nih menginput, menginputan. Oke, kemudian titik-titik, numbering. Semuanya curhatan-curhatan saya, semua terkait format penulisan, lebih banyak ya. Terkait isi saya sampai nggak usah ngomongin isi deh, ya, nggak usah ngomongin isi dulu. Formatmu ini masih amburadul, ya. Ternyata sudah dibahas sama Bu Nata, isi juga kan yang kamu mau bahas apa, tahapannya, terangnya, atau model dari canvassing salesnya, yang mana yang mau kamu bahas, ya. Terus kesimpulan saran itu, kenapa di saran itu kok kamu bold semua? Saran di halaman 21 itu kamu bold semua. Saran langsung satu, pengembangan kamu bold. Sebelum kamu masuk 1, 2, 3 Jess ya, itu ada yang namanya introduction. Jadi saran untuk bla 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 baru 1, 2, 3. Jangan langsung 1, 2, 3. Ya. Oke, Jess. Nanti ya, ini saya ngomong dulu di depan. Nanti kalau kamu revisi sama saya, sebelum saya baca, saya akan lihat dulu formatnya. Kalau formatnya masih amburadul, saya nggak mau baca, saya balikan lagi ke kamu. Oke ya. Jadi saran untuk revisi dengan saya, format dulu harus betul. Setelah itu saya baca isinya. Sama saya dengan Bu Eci juga. Ya. Jadi nanti kalau misalnya kamu revisian ke saya bolak-balik dulu deh. Saya bolak-balik. Masih belum. Saya kembaliin. Saya nggak akan baca isinya. Perbaiki dulu formatmu dari awal sampai habis. Kamu kalau ngerjain itu gitu lah guys, kamu duduk di ruang baca, atau kamu lihat kamu pinjam teh anak temen-temenmu yang sudah dibandel, pinjam, kamu contohan wis formatnya itu, contohan formatnya aja wis, isi kalau isinya pasti beda ya. Atau punya Rizky Andi deh, kamu lihat formatnya misalnya, atau siapapun yang sudah lulus, teman-temanmu seangkatan atau kakak tingkat. Kalau kamu malu sama teman-temanmu kakak tingkat, kamu duduk di ruang baca ya, dari pagi sampai sore, jam 8 pagi buka, kamu duduk di situ, jam 4 sore tutup, kamu pulang. Kamu baca, kamu amati ya, kayak gitu loh Jess. Ojo sakarmu dhewe gawe TA iki, ono aturane ya Jess ya. Jadi saya ngomong di depan, jadi nanti kalau misalnya kamu revisi ke saya, formatnya masih amburadul, langsung saya balikin, saya nggak mau terima, benerin dulu. Nah, untuk menghindari itu, kamu take your time, terserah kamu mau mengerjakan revisiannya seminggu, 2 minggu, yang penting bener. Ya, saya nggak akan buru-buru kamu. Sehari jadi ya, nggak. Terserah kamu mau seminggu, 2 minggu, asal jangan 1 semester. Ya, oleh 1 semester kamu bayar nanti mana? Ya, terserah. Sebisanya kamu, yang penting formatmu bener, isimu bener. Ya, tapi yang saya lihat formatnya dulu. Pusing saya kalau baca formatnya amburadul itu sekali sih aku, Jess. Ya. Jadi 2 kali pusingnya baca isinya nggak sesuai gitu. Jangan saya pusing 2 kali, jangan bikin saya pusing 2 kali. Oke? Oke. Sip, Bu Nata. Udah. Baik, terima kasih Bu Eci sudah ya. Saya dan Bu Eci, saya ikut Bu Eci juga, sama formatnya dulu deh. Isinya nanti kapan, yang penting formatnya dulu. Ya, Jessie ya. Oke, baik, selanjutnya Bapak Ibu silakan Pak. Terima kasih, Bu Naya. Jess, banyak ya. Jadi, tapi saya pikir kalau Jessie niat tadi sampaikan ke Bu Eci, sehari di perpustakaan saya selesai. Ya, gak usah lama-lama gitu ya. Contoh yang terbaik, nanti kita carikan referensi contoh yang terbaik biar segera selesai. Ini kalau ATM lah gitu ya, tinggal menyesuaikan aja seperti itu ya. Gitu ya, saya kembalikan ke penonton. Sudah Pak? Oke. Baik, Jessie, sidang saya stop, kamu boleh keluar dulu ya. Buku besarnya bawa sini. Saya mau kenalan dulu tuh. Mau kenalan dulu sih. Tadi dicekik mahasiswa Pak. Dokter apa? Cuman saya masih belum siap. Belajar ke Pak Padu, aduh. Belum siap ya Pak. Belum siap? Dengan
banyak masukan, revisian, kesalahan, kekeliruan. Hah? Masih apa? Masih belum memuaskan? Padahal sudah 8 kali diminta loh ya? Ya. Karena siapa? Karena siapa hal itu terjadi? Karena diri kamu sendiri. Bukan salah kamu ya. Ya, awas aja kamu sampai menyalahkan kamu ya. Gitu. Ya, karena bukan kekurangan ya, kesalahan kamu sendiri yang mungkin tidak bertanya, tidak membaca, sedikit referensi, akhirnya kamu terlalu banyak yang perlu diperbaiki sehingga benar-benar layak untuk didistribusikan. Kalau seumpama kamu seperti tadi didistribusikan di bundle, kira-kira gimana coba? Kamu sebagai penulis kira-kira mau apa enggak? Hah? Malu apa enggak? Malu. Malu apa enggak kira-kira? Iya. Iya. Malu. Iya. Iya, karena memang belum pantas. Nah, karena belum pantas terus bagaimana? Bagaimana? Karena belum pantas itu. Biar bisa menjadi pantas gimana kira-kira? Diperbaiki lagi, direvisi lagi? Ya. Dengan cara? Hah? Dirombak lagi. Berarti dari awal ulang lagi. Berarti sidang ulang ya? Ya. Ya, sidang ulang ya, yes. Karena kan semuanya dirombak gitu, dari cover sampai ke daftar pustaka. Tidak ada yang luput dari coret-coretan. Dan pembahasannya yang paling fatal itu tidak membahas terkait apa yang kamu tuliskan. Berarti sidang ulang, benar ya, Weci ya, kapan dulu ya? Kamu kan juga sudah bayar UKT loh. Sudah berapa UKT-nya? Bayarnya setengah. Ya, sidang ulang, ya. Ya, Jess. Biar benar-benar pantas gitu, biar benar-benar layak untuk bisa disebut sebagai sebuah tugas akhir. Kamu melakukan sebagai sales marketing apa enggak di Banyuwangi Park? Iya, aku sebagai Melakukan tugas itu? Melakukan? iya, Bu, karena sama sisi makan di sana meskipun 2 bulan di marketing, gak juga hanya di bagian salesnya saja atau penjualannya saja, itu juga ikut menghandle kayak ada event di sana, terus juga bantu dokumentasi, bantuin marketing komunitas, markom dalam pengeditan video, terus juga penguploadan video, seperti itu. Nah, tapi nggak ada yang kamu tulis itu di TA. Ya. Sebenarnya kan banyak yang kamu lakukan, marketing iya, di markom iya, di edukasi iya, tour guide iya, tapi yang kamu tulis loh hanya cuma di sales marketing saja. Ya berarti sedang ulang ya. Ya Jess. Kan sudah bayar UKT juga ini, sudah berjalan semester sekarang ini. Ya. Mau apa enggak? Hah? Nggak mau? Kenapa? Sudah minta doa restu orang tua apa belum saat sidang? Sudah? Direstui apa enggak? Direstui? Ya. Kalau sudah direstui harusnya kamu bisa jawab dong. Bisa menjawab dengan apa yang kamu kerjakan dan apa yang kamu tuliskan. Rumahnya di mana, Cis? Banyuwangi. Lebih kombo. Ya, itu. Oh, Jember berarti. Di Sumber Gandul. Dari Kalisan itu masih setengah jam loh. Oh. Dan kampus ke rumah saya 1 jam. Tapi masih mau Jember nggak sih? Masih Masih, Jember ya? Masih. Terus ke kos di sini enggak? PP. Saya semester ini saya PP bukan langsung. Motor sendiri. Iya, PP. Oh, aman ya. Oke. Ada efek nggak setelah kamu tabrakan kemarin? Efek ke kamu sekarang ada nggak dampaknya setelah kamu kecelakaan kemarin? Iya. Karena saya bolak-balik di telepon karena saya sebagai
Gimana, pingsan? Iya kayak gitu. Waktu itu kalau yang pas Banyuwangi Park itu karena capek. Diminta kerja di apa kamu sampai kecapean? Saya ini bu ngehandle waktu itu bolak-balik kayak beberapa kali dari depan ke belakang. Terus misalnya kan kayak season yang mundur guys lagi terus masuk ke materi edutainment itu saya juga ngasih entertainment di sana bu. Jadi mungkin situ kecapean jadi akhirnya terus. Kamu sampaikan nggak ke pihak Banyuwangi Park? Enggak. Nah, kesalahannya kamu kenapa tidak menyampaikan? Kenapa tidak kamu sampaikan? Jika kondisi-kondisi seperti ini tidak memungkinkan saya untuk dalam kondisi yang capek, karena nanti dampaknya adalah ke dirimu sendiri, gitu, ke tubuhmu ya, karena tidak bisa menanggung itu, gitu. Ya. Nah, kembali lagi nih, gimana? Biar tugas akhirmu ini benar-benar bisa disebut layak, gimana Jess? Hah? Revisi saja? Cukup dengan revisi saja? Ya? Ya? Oke, baiklah kalau begitu ya, kalau kamu memang minta revisi saja ya, saya dengan sangat keberatan. Saya, Pak Pandu, Bu Eci, dengan sangat keberatan ya, memutuskan ya, untuk tidak meluluskan kamu Jess dalam sidang tugas akhir ini. Ya Jess? Ya? Dicermati dulu kalimat yang berkata, dicermati dulu. Kami keberatan untuk tidak meluluskan Jessie. Berarti Apa? mana dulu, dicermati dulu kalimatnya, dicermati dulu. Bu Nanta ya tadi ngomong kami keberatan untuk tidak meluluskan Jessie, yang artinya lulus nggak? Lulus. Tapi Dan dengan revisi ya, revisinya banyak banget itu Jess. Jangan diburu-buru dan pastikan apa yang sudah kamu lakukan kebaikannya itu sudah sesuai dengan apa dan Bu Eci, apa yang saya dan Bu Eci minta ya, khususnya dalam hal format dulu sebelum keisi ya, ya. jangan bikin kami pusing aja sih ya. Cukup pusing kami aja. Jangan tambahin lagi. Oke, baik, dari Bu Eci mungkin ada masukan? Sudah Pak Pandu? Sudah, baik Jessie. Tadi ya seperti yang kami sampaikan bahwa kamu diputuskan bahwa lulus dengan revisi ya. Jadi silakan merevisi TA-mu, laporan TA-mu sehingga benar-benar layak untuk di-bundle, didistribusikan, karena itu nanti menjadi referensi bagi adik-adik tingkatmu atau pembaca yang lain. Kamu nulis itu kan niatnya kan memang biar bermanfaat loh. Biar bermanfaat berarti memang harus diperbaiki gitu. Dan tadi masukan-masukan yang saya sampaikan dari Banyuwangi Park itu coba kamu jadikan ini ya, poin-poin untuk memperbaiki itu menjadi lebih baik. Ya, Jess ya, gitu. Jadi nanti kalau bisa dengan kondisi fisik kamu yang seperti itu, misalkan nanti kamu kerja, kamu sampaikan. Bukan menjadi sesuatu hal yang akhirnya membuat kamu menjadi kekurangan di situ enggak, tapi seumpama dengan tempat kerjamu nanti, dia tahu kondisimu seperti apa, berarti kan dia tahu, oh porsinya Jessie hanya bisa segini. Gitu. Jadi sesuai dengan kemampuan. Ukurlah bayang-bayangmu setinggi kemampuanmu, setinggi bayang-bayangmu gitu ya. Jangan malah kamu merasa nggak kuat tapi kamu kuat-kuatin gitu. Ya. Oke, baik. Terima kasih Pak Pandu dan Bu Eci ya. Pak Redno sudah sit-in. Terima kasih. Baik, saya akhiri aja ya. Selamat sampaikan kepada kedua orang tua ya dan keluarga. Saya akhiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.